semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas ya. Perkenalkan, nama saya Versiana Meli Widyastuti, mahasiswa dari Pendidikan Matematika Angkatan 2018 Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di sini, saya akan menyampaikan materi matematika yang berjudul bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana materi ini biasa disampaikan di kelas 9 SMP atau disampaikan lagi yang lebih kompleks di jenjang SMA. Nah, bagaimana teman-teman? Masih ingat gak nih tentang bentuk akar seperti apa? Kalau bilangan berpangkat? Oh iya, jadi kedua materi ini sangat-sangat saling berkaitan, makanya disatukan dalam penyampaiannya. Dan materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bilangan berpangkat. Dan materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai bentuk akar. Nah, bilangan berpangkat itu apa sih? Bilangan berpangkat itu bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contoh, Misalkan, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali cukup dituliskan dengan 3 pangkat 4. lalu ada jenis-jenis dari bilangan berpangkat. Yang pertama, yaitu ada bilangan berpangkat positif, di mana ada suatu angka atau bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Dan yang kedua, ada bilangan berpangkat negatif, di mana ada suatu angka yang memiliki pangkat atau eksponen berupa angka negatif. Dan yang ketiga, yang terakhir ada bilangan berpangkat 0. Jadi, tidak hanya bilangan berpangkat positif dan berpangkat negatif saja, tapi ada bilangan yang spesial yaitu bilangan berpangkat 0. Seperti apa sih bilangan berpangkat 0? Ayo kita bahas. Adapun beberapa sifat dari bilangan berpangkat positif. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. AM dikali AN sama dengan AM plus N. Yang kedua, ada AM dibagi AN sama dengan AM dikurangi N. Untuk M lebih besar dari N dan B tidak sama dengan 0. Ketiga, ada AM dikali N sama dengan AMN. Lalu yang keempat, ada AB dikali M sama dengan AM kali BM. Yang kelima, ada A per B dikali M sama dengan AM per BM untuk B tidak sama dengan 0. Adapun sifat dari bilangan berpangkat negatif yaitu jika A elemen dari R, A tidak sama dengan 0, dan N merupakan bilangan bulat negatif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kenapa sih ada bilangan berpangkat 0? Kok bisa? Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa sifat dari bilangan berpangkat itu seperti apa. Sehingga, sifat dari bilangan berpangkat 0 yaitu jika A merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, ada sebuah soal yaitu negatif 2 pangkat 8 dikali negatif 2 pangkat 3 dibagi negatif 2 pangkat 9. Menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat, yaitu perkalian dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi, negatif 2 pangkat 8 ditambah 3 dibagi negatif 2 pangkat 9. Dan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat lagi, yaitu pembagian dengan mengurangi jumlah pangkatnya. Jadi,
negatif 2 pangkat 11 dikurangi 9. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2. Dan hasil akhirnya adalah 4. Begitu teman-teman, apakah sudah mengerti? Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu bentuk akar. Jadi, bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya itu bukan merupakan bilangan rasional dan bukan juga bilangan irasional. Dan bentuk akar ini sebetulnya sama saja dengan bilangan berpangkat, hanya saja bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyatakan dari bilangan berpangkat tersebut. Sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat dari bentuk akar yaitu ada 3. Yang pertama, ada akar A pangkat 2 sama saja dengan A. Sifat yang kedua, ada akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B, dengan syarat A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Sifat yang ketiga, yaitu akar A per B sama dengan akar A per akar B, dengan syarat A dan B lebih dari sama dengan 0. Contoh, ada sebuah soal, yaitu akar dari buka kurung A pangkat negatif 1/3, B pangkat negatif 1/2, C pangkat 3. Berapakah hasilnya? Langkah yang pertama, kita akan membuka kurungnya dengan memangkatkan 3. Dan hasilnya menjadi akar 2, A pangkat negatif 1, B pangkat negatif 3/2, dan C pangkat 3. Setelah itu, kita substitusikan dari A sama dengan 9, B sama dengan 16, dan C sama dengan 36 ke soal. Dan hasilnya menjadi akar 9 pangkat negatif 1 dikali 16 pangkat negatif 3/2 dikali 36 pangkat 3. Karena ada bentuk akar dan bentuk pangkat berupa negatif, kita ubah menjadi pembagian, di mana hasilnya menjadi akar 36 dikali 36 dikali 36 per 9 dikali akar 16 dikali 16 dikali 16. Dan hasilnya menjadi 6 dikali 6 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dan hasil akhirnya adalah 9. Sudah selesai nih pembelajaran kita. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya buat belajar. seperti itu teman-teman, materi yang bisa saya sampaikan mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa disampaikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa diamalkan ya. Dan apabila masih banyak kebingungan oleh teman-teman, bisa nanti tanyakan saja ke saya, bisa melalui nomor WhatsApp, bisa melalui Instagram juga, jangan lupa hubungi. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.